Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang organisasi manajemen perusahaan industri dengan dibuatnya Chips Coffee. Selanjutnya sebelum kita akan memperkenalkan diri. Wait, wait, wait. Di sini saya bernama Baru Ulum dengan NIM 2021570002 dan teman saya. Muhammad Rizal Fardana dengan NIM 2021570004. Saya Muhammad Nur Solikin dengan NIM 2021 57006. Saya Ina Ismunawaroh, NIM 2021 57009. Oke, selanjutnya langsung saja kita simak dari presentasi kami. Awal-awal ada profil perusahaan, nama perusahaan Chips Coffee, tanggal berdiri 15 Februari 2021, teleponnya itu 029124690000 dan emailnya chipscoffee123@gmail.com. Untuk website https://chipscoffee.com. Selanjutnya ada Chips Coffee itu sendiri adalah merupakan perusahaan yang berdiri di bidang coffee shop yang menyajikan olahan kopi yang berkhasiat dan tentunya memiliki manfaat tinggi. Tak lupa juga mengutamakan nilai estetika dalam penyajiannya serta dalam penataan tempat. Dan juga selalu mencari inovasi, kreasi dalam menentukan setiap menu yang ada. Selanjutnya ada latar belakangnya, memanfaatkan situasi pasca pandemi yang menyebabkan menurunnya angka pendapatan ekonomi dan minimnya peluang pekerjaan akibat situasi tersebut. Sehingga muncul ide untuk mendirikan Chips Coffee dengan menyediakan olahan kopi berbagai macam inovasi yang mengutamakan manfaat dari olahan tersebut di era berkembangnya bisnis kopi di pasaran. Terus di sini kita ada visi menciptakan produk kopi yang memiliki cita rasa yang berbeda dengan mengunggulkan manfaat dari olahan itu sendiri. Dan selanjutnya untuk misi yang pertama, meningkatkan kreativitas dalam penyajian produk kopi. Yang kedua, menciptakan cita rasa yang konsisten dalam pembuatan produk serta menjaga kualitasnya. Dan yang ketiga, selalu mengoptimalkan kandungan serta manfaat dalam produk yang diciptakan. Keempat, menuangkan ide baru dalam perkembangan produk. Untuk tujuan itu sendiri, produk dapat dikenal dan diterima oleh konsumen, mampu mendominasi produk kopi di pasaran, memberikan manfaat dalam mengatasi masalah kesehatan dari olahan tersebut. Untuk sasaran dari target itu laki-laki dan perempuan dari umur 15 tahun serta orang yang membutuhkan khasiat dari olahan tersebut. Selanjutnya ada logo. Arti dari logonya, logo Chips Coffee merupakan gabungan dari seluruh pendiri Chips Coffee itu sendiri dengan penjelasan warna, background putih untuk melambangkan kebersihan, gambar warna krim untuk mengikuti tren minimalis sehingga menciptakan keestetikan dengan desain yang sederhana, tulisan warna hitam untuk melambangkan ketegasan. Ini di samping ada logo dari Chips Coffee sendiri. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dipersilahkan, Mbak. Mohon maaf, ini layar presentasinya agak nge-lag. Selanjutnya yaitu jenis teknologi produksi, di mana Chips Coffee termasuk dalam jenis teknologi Woodward, yaitu pada proses 4. Dikarenakan di dalam organisasi Chips Coffee, produk yang dibuat unik, memikirkan variasi-variasi produk, mengutamakan kualifikasi dengan menggunakan alat berupa mesin otomatis dan menghasilkan produk yang bersifat kontinu dengan tenaga kerja yang sedikit hanya di dalam lingkup organisasi.
Selanjutnya yaitu struktur organisasi, di mana kami menggunakan struktur organisasi sederhana dengan kepala Solikin, kemudian dilanjut dengan manajer Rizal, dan di bawahnya ada manajer produksi yaitu Bahrul dan manajer keuangan Ina, dan selanjutnya ada barista-barista yang merupakan dari masyarakat luar sebagai pekerjanya. Serserina hilang. Selanjutnya yaitu ada lingkungan ekonomi. Bisa dilihat lingkungan ekonominya seperti gambar tersebut. Dan berdasarkan lingkungan ekonomi yang telah dibuat, Chips Coffee termasuk dalam ketidakpastian agak rendah, yaitu low moderate uncertainty. Dikarenakan elemen lingkungan jumlahnya banyak dan elemen lingkungan tidak berubah atau berubah secara perlahan. Standar operating producer proses manajer barista. 1. Barista wajib hadir di kafe pada jam 9 pagi. 2. Barista melakukan persiapan sebelum kafe dibuka. 3. Membersihkan kafe, menata meja dan kursi customer dan menyiapkan peralatan. 4. Wajib mengikuti briefing pagi untuk shift 1. Yang kelima, jam 11 kafe buka dan siap untuk melayani customer. Yang keenam, shift 1 berakhir sampai jam 4 dan dilanjutkan shift 2 sampai jam 10 malam. 7. Pada jam 10 malam, barista melakukan penutupan kafe. 8. Membersihkan kafe, menata meja dan kursi, membuat laporan harian. Untuk yang ke-9, untuk ketentuan berpakaian bagi barista ialah bebas dan sopan serta memakai apron saat melayani customer. 10. Jika barista tidak mentaati peraturan yang sudah ditentukan, maka akan dikenai skor. Apabila mendapatkan skor lebih dari 3 kali, maka dikeluarkan tanpa uang sangon. Laucat SOP barista. Bernama-nama mulai, terus yang di bawahnya barista hadir di kafe, terus ke bawahnya lagi persiapan sebelum buka dan membersihkan kafe, dilanjut dengan briefing dengan menyapu, mengepel, membersihkan meja, dilanjutkan dengan membuka kafe atau open order, dilanjutkan terus dengan pergantian shift kedua yang dilanjutkan dengan membersihkan kafe, menata meja, kursi, membuat laporan harian, dan penutupan, closing. Standar operating producer proses produksi. 1. Menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Menghaluskan biji kopi, melakukan pouring dengan menuangkan air hangat sedikit demi sedikit hingga tersisa ampas kopi. 3. Lemon diperas.
Untuk yang keempat, menakar seluruh bahan lemon, kopi yang sudah disaring, madu, ais untuk menu ais, dan air hangat untuk menu hot. Selanjutnya, untuk nomor 5, masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam shaker. Yang keenam, mengocok shaker sehingga seluruh bahan tercampur rata. Yang ketujuh, tuang ke dalam gelas untuk menu ais dan cangkir untuk menu hot. Dan tuang ke dalam cup untuk take away. Flowchart SOP proses produksi. Untuk yang pertama, mulai dan dilanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan. Dilanjutkan dengan menghaluskan biji kopi, melakukan pouring. Dilanjutkan dengan menakar seluruh bahan. Terus lemon diperas. Selanjutnya menuangkan air hot atau ice, dan merebus air apabila untuk pilihan hot. Kemudian dilanjutkan dengan di shaker dan dilakukan proses penyajian. Standar Operating Producer Purchasing Process Management. 1. Dilakukan oleh barista shift 1 dan shift 2. Yang kedua, barista shift 2 melakukan pengecekan stok pada saat closingan. Yang ketiga, kemudian memberikan daftar bahan baku atau barang yang akan dibeli pada barista shift 1. Yang keempat, barista 1 menyampaikan kepada manajer untuk laporan serta syarat untuk mengeluarkan dana pembelian bahan baku. Yang kelima, barista 1 memberikan bahan baku sesuai daftar yang dibuat barista 2 setelah dana keluar. Flowchart SOP Purchasing. Yang pertama-tama dimulai dan dilanjutkan dengan shift 2 melakukan pengecekan stok. Dilanjutkan dengan pendataan bahan yang perlu dibeli. Selanjutnya laporan pembelian bahan ke manajer dan diteruskan dengan shift 1 membeli bahan baku dan selesai. Standar Operating Producer Manager. 1. Membuat aturan dan kebijakan mengenai tata cara berpakaian untuk barista serta aturan dalam proses manajemen lainnya. 2. Mengelola dan memberikan keputusan terhadap keluar masuknya kas. 3. Memimpin jalannya briefing pagi. 4. Melakukan controlling proses produksi. Yang kelima, memberikan pengarahan ketika terjadi ketidaksesuaian SOP dan kegiatan di lapangan. Keenam, melakukan evaluasi kerja kegiatan selesai atau saat closingan. Kemudian flowchart SOP Manager. Yang pertama, mulai dan dilanjutkan dengan membuat kebijakan dalam proses manajemen chips coffee. Yang kedua, mengelola dan memberikan keputusan terhadap keluar masuknya kas. Dilanjutkan dengan memimpin jalannya briefing pagi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan closing proses produksi. Dan dilanjutkan lagi dengan memberikan arahan kegiatan di lapangan. Setelah itu, melakukan evaluasi kegiatan selesai. Langkah identifikasi peluang. Yang pertama, mengumpulkan dana. Yang kedua, melakukan riset lingkungan. Yang ketiga, menetapkan tempat sesuai dengan kualifikasi sebelumnya. Yang keempat, menyiapkan kebutuhan alat dan bahan. Yang kelima, penataan desain dan setting tempat. Yang keenam, menentukan supplier yang tepat untuk kebutuhan bahan baku.
Yang selanjutnya, langkah identifikasi peluang. Yang pertama, menentukan SDM untuk tenaga kerja. Perekrutan karyawan sesuai yang spesifikasi yang dibutuhkan. 9. Mentraining karyawan dengan ketentuan sesuai dengan SOP. 10. Membuat produk sesuai yang pesan customer. 11. Mempromosikan produk melalui media sosial atau media. 12. Membuat laporan keluar masuk uang. 13. Membuat laporan laba rugi. 14. Mengurangi gaji karyawan. Selanjutnya, SMART atau rumusan sasaran. Yang pertama, spesifik, mempunyai unggulan produk lemon coffee yang identik dengan chips coffee dan dinikmati oleh banyak orang dengan karakter yang hanya dimiliki oleh chips coffee sendiri. Yang kedua, measurable. Produk lemon coffee dikatakan sudah memiliki cita rasa atau keidentifikan yang berbeda dari produk lainnya apabila survei konsumen lebih mengunggulkan produk kita dari keidentikan tersebut dapat meningkatkan ketarikan konsumen untuk membelinya. Times limit. Untuk 2 bulan pertama kita melakukan uji coba komposisi produk. Untuk 2 bulan selanjutnya mengoptimalkan promosi sehingga dalam kurun waktu 4 bulan sudah dapat tercapai. Selanjutnya, attainable. Berbagai percobaan pengolahan untuk menentukan cita rasa yang sesuai dengan keinginan. Menarik konsumen agar memiliki rasa ketarikan sehingga berminat mencoba produk lemon coffee tersebut. Reliable, mengoptimalkan kinerja untuk pengolahan produk, memprioritaskan kualitas dari produk yang diciptakan, promosi produk dengan berbagai cara. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Strength. Karyawan berpenampilan menarik saat melayani dan ramah, memberikan harga produk yang terjangkau, persediaan fasilitas pendukung yang memadai seperti toilet, wifi, musola, wastafel. Prosedur yang diciptakan memiliki khasiat tersendiri bagi tubuh konsumen. Selalu berinovasi baru dengan mengikuti atau menyesuaikan tren di pasaran. Weakness atau kelemahan. Sistem manajemen yang kurang terstruktur, saran promosi yang belum maksimal, belum terlalu dikenal masyarakat, komposisi bahan baku produk yang masih belum proporsional, kopi tidak bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Selanjutnya, peluang. Minimnya pesaing yang menjual produk serupa, letak lokasi strategis, promosi dilakukan secara online melalui media sosial pekerja masing-masing. Menarik konsumen baru dengan memberikan banyaknya penawaran khusus atau diskon. Menjawab permintaan layanan pengiriman delivery misal di aplikasi online. Ancaman.
minat dan daya beli konsumen dalam tertentu. Semakin banyak bisnis di bidang yang sama dengan keunggulan yang berbeda-beda. Harga bahan baku yang fluktuatif atau tidak stabil, faktor cuaca yang tidak menentu menyebabkan kualitas bahan baku tidak optimal. Rating atau penilaian yang buruk dari konsumen. Berikut nilai bobot IFAS. Internal kekuatan. 1. Karyawan berpenampilan menarik saat melayani dan ramah. Bobotnya 0,13, ranting 4, skor 0,52. 2. Memberikan harga produk yang terjangkau. Bobot 0,13, rating 4, skor 0,52. Ketiga, kesediaan fasilitas produk yang memadai, toilet, wifi, musola, wastafel. Bobot 0,13, 4, ranting 4, skor 0,52. 4. Prosedur yang diciptakan memiliki khasiat sendiri bagi tubuh konsumen. Bobot 0,13, ranting 4, skor 0,52. 5. Selalu berinovasi dengan mengikuti menyesuaikan tren pasaran. Bobot 0,1, ranting 3, skor 0,3. Subjumlah semuanya 0,62, skor 2,38. Selanjutnya kelemahan. Sistem manajemen yang berkurang struktur. Bobot 0,06, ranting 2, skor 0,12. 2. Sasaran promosi yang belum maksimal. Bobot 0,06, ranting 2, skor 0,12. Belum terlalu kenal di masyarakat. Bobot 0,6, ranting 2, skor 0,12. Yang keempat, komposisi bahan baku produk yang masih belum proporsional. Bobot 0,1, ranting 3, skor 0,3. Kopi selanjutnya, kopi tidak biasa dikonsumi oleh semua kalangan. Bobot 0,1, ranting 3, skor 0,3. Jumlah subjumlah semuanya 0,38, skor 0,96. Jumlah 1, selanjutnya perhitungan nilai bobot IFAS. Faktor eksternal, peluang, minimnya pesaing yang menjual produk serupa. Bobot 0,1, ranting 3, skor 0,3. 2. Letak lokasi strategis. Bobot 0,13, rating 4, skor 0,52. Promosi dilakukan secara online melalui media sosial pekerja masing-masing. Bobot 0,13, rating 4, skor 0,52. 4. Menarik konsumen baru, memberikan banyaknya penawaran khusus atau diskon. Bobot 0,13, rating 4, skor 0,52. Menjawab permintaan layanan atau delivery misal di aplikasi online. Bobot 0,1, rating 4, skor 0,4. Jumlah subjumlah sama 0,59, jumlah skor 0,26. Selanjutnya ancaman. Minat daya beli konsumen dalam tertentu. Bobot 0,1, ranting 3, skor 0,3. Semakin banyaknya bisnis di bidang yang sama dengan keunggulan yang berbeda-beda. Bobot 0,06, rating 3, skor 0,18. Harga baku tidak fluktuatif atau tidak stabil. Bobot 0,1, ranting 2, skor 0,2. Yang keempat, faktor cuaca yang tidak menentukan penyebabkan kualitas bahan baku tidak optimal. Bobot 0,6, rating 2, skor 0,12. Yang terakhir, rating atau penilaian buruk dari konsumen. Bobot 0,6, rating 2, skor 0,12. Subjumlah 0,38, jumlah 0,97. Diagram cek terus analisis SWOT.
seperti pada gambar di samping. Chip coffee berada di kuadrat 1 Goris di mana situasi yang sangat mengutamakan. Chip coffee memiliki peluang dan kekuatan untuk bermanfaat peluang yang ada, strategi yang harus diterapkan dan mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Close short action. Oke. Sekian dari presentasi dari kelompok 3 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kami yaitu Chips Coffee, di mana kita itu yaitu intinya membuat kopi olahan dari lemon coffee. Mungkin di sini yang terakhir mohon maaf apabila kita untuk menyampaikan presentasi pada kali ini terdapat masih banyak kesalahan dan dalam untuk mempresentasikan ini mohon dimaafkan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.